Baik, kita lanjutkan sistem keuangan. Jadi kita mengenal sistem keuangan di Indonesia. Pada dasarnya sistem keuangan adalah tata dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan penunjang bagi perekonomian, baik itu di pasar uang maupun pasar modal. Lembaga keuangan ini terdiri dari dua seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank dia memiliki fungsi sebagai simpanan atau menerima simpanan dari masyarakat, atau juga disebut sebagai depository financial institution yang bisa menyimpan secara langsung dan menyalurkan pada masyarakat, dan peran itu dimiliki oleh bank dan BPR. Sedangkan lembaga keuangan non-bank dia tidak memiliki fungsi itu. Lembaga keuangan selain bank dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dan dalam bentuk simpanan. Oke. Yang pertama adalah Bank Indonesia sebagai pengelola perbankan di Indonesia. Bank Indonesia atau bank sentral dia merupakan otoritas moneter di satu negara. Bank Indonesia memiliki 3 fungsi pada dahulu, yaitu fungsi mengatur dan menjaga kelancaran sistem bayaran, fungsi penetapan dan melaksanakan kebijakan moneter, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Namun fungsi pengawasan ini sudah tidak dilakukan oleh Bank Indonesia sejak berdirinya otoritas jasa keuangan. Jadi secara umum tujuan dari BI adalah menjaga stabilitas nilai rupiah untuk mencegah inflasi. Selanjutnya, pelaku industri keuangan non-bank. Dari tahun ke tahun industri keuangan non-bank terus bertumbuh dan berkembang di Indonesia, mulai dari asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, LKK dan LKM, serta financial technology. Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena kita lihat potensi pasar dan kondisi literasi keuangan di Indonesia. Di Indonesia, literasi keuangan atau orang yang sudah memiliki literasi keuangan baik atau yang kita sebut sebagai well literate itu hanya 21,8%, dan orang yang telah menggunakan pembiayaan atau orang yang telah menggunakan pembiayaan keuangan itu hanya 59%. Artinya masih ada 40% orang di Indonesia yang belum menggunakan produk-produk pembiayaan. Untuk itu menjadi pasar yang sangat potensial, terlebih masyarakat Indonesia yang cukup produktif di masa yang akan datang, sehingga perlu adanya strategi untuk peningkatan well literate dan penggunaan keuangan, lembaga keuangan pada masa yang akan datang, sehingga kondisi perekonomian di Indonesia akan lebih baik. Nah, ini contohnya kondisi masyarakat Indonesia antara literate dan usage atau pengetahuan dan penggunaan pada masing-masing pada lembaga keuangan dan non-lembaga keuangan. Nah, contoh perbankan itu hanya 22% yang literate, tapi yang menggunakan 57%. Artinya banyak sekali orang yang menggunakan perbankan tapi dia tidak memahami fasilitas-fasilitas perbankan. Asuransi, dia orang cenderung banyak lebih mengetahui tapi lebih sedikit untuk menggunakan asuransi, sehingga tentu potensi bisnis keuangan dan potensi keuangan di Indonesia menjadi sangat besar. Untuk itu pemerintah melalui OJK dan BI itu melaksanakan strategi nasional literasi keuangan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan dan penggunaan keuangan di Indonesia melalui pilar edukasi kampanye nasional literasi keuangan, penguatan infrastruktur dan literasi keuangan, dan pengembangan produk dan jasa keuangan. Ini yang diharapkan pada masa yang akan datang, bahwa di tahun 2023 minimal itu 51%
untuk well literate-nya, dan indeks penggunaannya itu 80%. Artinya minimal pada tahun 2023 51,84% orang memahami dengan baik tentang literasi keuangan, dan 80% penduduk Indonesia telah menggunakan jasa-jasa keuangan. Namun ada beberapa tantangan yang cukup mendasar. Ya, salah satunya terkait dengan luas wilayah geografis, infrastruktur, dan edukasi yang masih terbatas tentang keuangan ini, dan para dan stakeholder yang masih belum terkoordinasi. Ini menjadikan tantangan tersendiri bagi pendidikan keuangan di Indonesia. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.